Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sinkronisasi pada sistem operasi. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu sinkronisasi. Jadi pada sistem operasi ada suatu istilah yang disebut dengan race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana terdapat beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data di saat yang bersamaan. Hasil akhir dari data tersebut sangat tergantung dari proses mana yang terakhir kali dijalankan. Untuk menghindari data yang tidak konsisten seperti ini, diperlukan adanya suatu teknik sinkronisasi. Sinkronisasi dapat dilakukan pada critical section, yaitu di mana sebuah proses mengakses sumber daya yang sama. Jadi di sini saya akan mensimulasikan mengenai sinkronisasi. Sebelumnya pada CPU simulator ini, pada tab Advance, klik tombol Input Output. Kemudian stay on top-nya kita checklist. Kemudian ini kita sembunyikan saja terlebih dahulu. Kemudian pada tab Advance, klik tombol Compiler, kita besarkan. Kemudian di sini saya sudah mempunyai source code-nya. Jadi di dalam source code ini, sebelumnya saya akan kopikan saja terlebih dahulu ke dalam program source input-nya pada program compiler ini. Jadi pada code ini terdapat variabel G, variabel global. Kemudian terdapat dua thread 1, kemudian thread 2. Yang mana di dalam dua thread ini mengakses variabel global yang sama, variabel G pada thread 1, dan di thread 2 juga mengakses dan memanipulasi variabel G. Kemudian di akhir code-nya, di sini kita memanggil thread 1 dan thread 2. Baik, langsung saja. Langkah berikutnya yaitu pada tab Compile, kita klik tombol Compile. Kemudian kita tunggu saja terlebih dahulu. Baik, kemudian kalau sudah, pada tab Assembly Code ini, pada bagian base address, kita hilangkan checklistnya. Kemudian ini kita ubah menjadi 100. Kalau sudah, klik Load in Memory. Berikutnya, kita bisa lihat di sini pada program list sudah ada satu program yang terdaftar di sini. Langkah berikutnya yaitu kita klik pada tombol OS. Ini kita besarkan. Kemudian pada tab Views, kita klik View Process List. Di sini prosesnya masih kosong. Kemudian pada tab Program List, klik nama programnya yang sudah kita buat tadi, Critical Region. Kemudian klik tombol Create New Process. Baik, di sini sudah ada nama prosesnya pada ready queue, pada antrian. Kemudian jangan lupa schedulernya kita buat menjadi round robin dengan ticksnya 10. Baik, kalau sudah, kita cepatkan. Kalau sudah, kita klik tombol Start. Lalu kita buka console outputnya dan juga proses listnya. Baik, kita lihat di sini ada dua thread T0 dan T1. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Jadi masing-masing thread ini berjalan
dieksekusi setiap 10 ticks karena kita menggunakan algoritma penjadwalan round robin dengan 10 tick. Kita lihat hasilnya bagaimana. Thread 2 G sama dengan 18. Pada thread 2 G-nya sama dengan 18, kemudian thread 1 G-nya sama dengan 25. Ini kalau kita analisa dari outputnya, maksudnya dari source code-nya, kita lihat pada program compiler, seharusnya G ini mengikuti nilai dari n masing-masing thread. Misalnya pada thread 2 G-nya ini seharusnya menjadi 12, kemudian pada thread 1 G-nya ini menjadi 20. Karena di sini kita tidak mensinkronisasi kedua thread ini, maka variabel G ini akan diakses nilainya secara bersamaan oleh thread 1 dan thread 2. Kemudian kita akan coba lagi, kita akan buat kedua thread ini dieksekusi, atau kita akan mensinkronisasikan kedua thread ini. Caranya yaitu kita tinggal menambahkan perintah synchronize pada thread 1, kemudian pada thread 2 kita buat juga perintahnya. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol compile. Kemudian sebelum kita load ke memori, kita harus membersihkan program yang tersedia pada CPU simulator ini. Pada program listnya kita hapus terlebih dahulu nama programnya. Kita klik remove program. Lalu kita kembali lagi ke program compiler. Base address-nya jangan lupa set menjadi 100. Kemudian kita load in memory. Kalau sudah, kita kembali ke OS simulator. Program listnya ini kita buat create new process. Baik, di antrian sudah ada. Kemudian berikutnya kita tinggal klik tombol start. Lalu kita perhatikan pada outputnya dan juga proses listnya. Bisa kita lihat di sini outputnya ini sudah terlihat jelas berbeda dengan output sebelumnya yang kita eksekusi tanpa sinkronisasi. Kita lihat di sini pada output sebelumnya kita memanggil semuanya secara bersamaan. Sedangkan pada proses yang kita sinkronisasi ini, kita memanggil satu persatu, mulai dari print text in main, kemudian thread 1, in thread 1, kemudian thread satunya G sama dengan 20, ini sama dengan perkiraan sebelumnya mengenai loopnya ini. Kemudian kita lihat lagi thread 1 dieksekusi, kemudian selesai, baru masuk ke thread 2. Baik. Kemudian ada cara berikutnya.
ada cara lain selain dengan menggunakan perintah synchronize ini. Jadi di sini kita tambah perintah enter. Kemudian di sini kita tambah perintah leave. Pada thread 2 juga sama. Ini kita tambah enter. Enter. Kemudian di sini kita tambah leave. Kita klik compile. Kemudian jangan lupa pada siku simulatornya kita hapus programnya terlebih dahulu. Kita klik remove program. Kemudian kita kembali ke program compiler. Base address-nya jangan lupa kita set jadi 100. Kemudian kalau sudah kita klik load in memory. Berikutnya kita buka OS simulatornya. Kemudian pada program di sini kita masukkan ke dalam antrian. Kita klik create new process. Kemudian kalau sudah muncul nama prosesnya pada antrian, kita klik tombol start. Lalu kita lihat pada konsol outputnya dan juga proses listnya. Baik, di sini kita bisa lihat pada sinkronisasi yang pertama, thread-nya ini dijalankan terpisah secara keseluruhan thread-nya. Sedangkan pada sinkronisasi yang kedua ini, metode sinkronisasi yang kedua ini, kita hanya melakukan sinkronisasi pada baris kode yang mengakses variabel globalnya saja, yaitu pada variabel G. Jadi di sini yang kita sinkronisasikan yaitu thread 1 G sama dengan 20 hingga baris exiting thread 1. Kemudian berikutnya thread 2 G sama dengan 12 hingga baris exiting thread 2. Metode atau teknik sinkronisasi yang ini ataupun yang sebelumnya ini sama-sama bisa digunakan untuk mensinkronisasikan proses-proses yang mengakses sebuah data atau sumber daya yang sama di saat yang bersamaan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.